Dalam hadis Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi, maknanya sebenarnya ada semakna dengan ini di riwayat Tirmizi, tapi di Tirmizi lafaznya nggak begini. Apa lafaznya kalau riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi? Laisa syai'un ashadda minal jasadi illa wa huwa yashku hiddatal lisan. Tidaklah ada keluhan jasad. Jadi jasadnya mengeluh tiap pagi, tiap hari dia mengeluh, melapor kepada Allah. Ya Allah, kenapa dengan badan? Apa yang dikeluhkan? Tajamnya lisan ini, nyakitin, nyelekit. Benar Pak ya? Maaf kalau saya nyelekit Pak ya. Maaf kalau saya menyinggung Pak. Saya tidak maksud menyinggung, saya maksudnya menyentuh. Kalau tersinggung, mohon diganti lafaznya. Saya ingin menyentuh hati saya sendiri dan hati kita semua, ya. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau saya pernah menyinggung Bapak Saudara semua. Kenapa? Tubuh kita akan protes Pak kepada kolbu, kepada semuanya. Apa katanya? Wahai lisan, tolong kamu jaga. Dalam hadis Imam Tirmizi itu tubuh, tangan ngomong, punggung ngomong, badan ngomong, semua ngomong. Wahai lisan, kami ini jaminannya adalah engkau. Tolong jaga kalam engkau. Itu kalau di hadis Imam Tirmizi, ya. Maka hadis yang sering kita dengar ini pedas sekali, Rasulullah ngomong, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis sahih, ya, hadis sahih Bukhari. Kalau kamu memang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, maka katakan yang baik atau diam. Ini orang nih di masa pandemi ini ngamalin hadis ini aja beres Pak, sebenarnya beres ngurus negara. Tapi politisi kan nggak mau, dia ingin menari, ingin meraup suara. Ketika lagi kacau begini dia menarik Pak, ya, ingin komentar. Belum lagi buzzer, ya, buzzer kita bingung nih, buzzer siapa nih, buzzer A apa buzzer B, sampai kita bingung Pak. Cuma saya alhamdulillah belajar juga fikih jurnalis. Nah, itu kita tahu tuh ya model-modelnya, dia arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kalau ada buzzer-buzzer yang nggak saya tertarik, saya skip aja Pak, karena ujungnya sudah jelas, ya. Baik. Rahimallahu imra'an sakata fasalima wa qala khairan faghanima. Ya. Ada suatu ungkapan dalam riwayat Dailami, rahmat Allah semoga tercurahkan kepada seseorang yang diam sehingga dia selamat, atau dia berkata yang baik sehingga dia mendapatkan manfaat, ya. Man samata naja wa man najatu qala ihfaz alayka lisanak wabki ala khati'atik. Nabi SAW bersabda, ya, cuma ini riwayatnya semakna dengan ada di riwayat Imam Tirmizi, siapa yang diam pasti selamat. Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ihfaz alaika lisanak, jagalah lisanmu dan tangisilah kesalahanmu, ya. Menangis itu karena tersentuh atau tersinggung, mirip-mirip ya. Kita tersinggung nangis juga, tersentuh nangis juga. Ini maksudnya sentuhlah hatimu sehingga dia menangisi kesalahan masa lalunya. Itu dia. Maka Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan as-sumtu salamatun wa huwa al-aslu wan nutqu aridun. Ini perkataan ulama ahli hakikat. Diam itu adalah asal keselamatan, berbicara itu adalah awal dari kebinasaan. Maka hati-hati ketika berbicara. Kalau sekarang orang nyebutnya apa? Jejak apa namanya? Jejak digital, ya. Ya Allah salimna, semoga Allah selamatkan kita, ya, amin. Maka saran kepada diri kami dan teman-teman santri mahasiswa, jangan berfatwa dulu, jangan berkomentar terhadap suatu isu keagamaan dulu sampai kita matang di bidang itu, sehingga orang nanti jika track kita dicek, ini kalau bahasa hadisnya ditakhrij, dicek ini orang berubah-ubah nggak, ketahuan Pak, nanti konsisten nggak dia, nanti ketahuan. Ini digoda dikit sama ini berubah, digoda ini sama ini berubah. Ada yang berubahnya per minggu. Tadi bilang bid'ah,
Tadi bilang haram, karena kemudian didesak orang nggak bilang haram. Lagu Indonesia Raya ya. Ada yang ketawa nih. Ini bukan mau menyinggung, ini menyentuh ya. Kalau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu maksudnya. Matengin dulu bahan kita, baru komentar. Makanya sebenarnya Pak, ini mohon maaf ya. Dulu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Haji Mustofa Yaqub, itu paling gak suka tanya jawab langsung itu. Tapi sekarang kan zamannya harus tanya jawab langsung. Itu juga sebabnya kalau tanya jawab langsung ini berbahaya, gak usah dijawab. Bukan berarti si Ustadz gak bisa jawab, dia bisa jawab, tapi kalau berbahaya gak usah dijawab. Gitu ya. Membahayakan dirinya, membahayakan pendengarnya, membahayakan jamaahnya, gak usah dijawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak betul-betul paham, nggak usah komentar, gitu. Ntar berubah lagi. Ya. Dulu ada seorang ustadz mengatakan apa? Haram pakai Sayyidina. Yang bilang Sayyidina Muhammad itu dia lebih pintar, lebih mulia dari Rasulullah. Bulan depan ganti Pak. Karena ada yang bertanya, mungkin mendesak, saya nggak tahu, berubah. Nah, dia nggak memikirkan dulu sebelum berfatwa. Kok harus ada orang negur dulu gitu ya. Waqtalafan nas fi tafdili ahadima. Sebenarnya lebih afdol diam atau berbicara kebaikan? Kira-kira nih kalau saya duduk di sini, bagusnya saya diam atau ngomong Pak? Serius? Boleh nih saya ngomong deh. Jadi kalau posisi saya di sini nih, bagusnya saya ngomong apa? Diam. Ngomong apa? Khairan. Khairan itu artinya dua Pak ya. Pertama, pilihan kata terbaik. Yang kedua, khairan itu yang, kalau tadi pilihan, sekarang yang terbaik terpilih. Kalau tadi kita pilihin, sekarang akhyar, yang terbaiknya itu khairan. Wal asah anna kulla wahid minhum la afdal min al-akhar fi ba'd al-mawadi' lakin al-muwaffaq man ya'rif mawdi' al-sumti wa mawdi' al-nutq ya. Jadi kadang berbicara lebih afdal daripada diam. Kadang diam lebih afdal daripada berbicara. Kapan berbicara lebih afdal? Kita sudah tahu. Misalnya nih kita lagi presentasi, masa diam doang? Bapak lagi ujian skripsi, tesis, disertasi, diam nggak? Atau harus jawab? Kata Pak Kiai, diam itu emas Ustaz. Saya ditanya, saya diam aja. Emang begitu? Enggak begitu juga ya. Berarti ada diam yang emas, ada berbicara yang intan mutiara. Tinggal dipilih nih yang mana. Imam Bishr Al-Hafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama salafus soleh yang sufi, beliau wafat tahun 227 Hijriah. 227 Hijriah. Ini jauh sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad 241 Hijriah. Ini sufi loh Pak. Jadi sufi itu salaf, muncul di zaman salaf. Maka mengingkari sufi ini mengingkari salah satu pilarnya ulama salaf. Sufi inilah yang ngurusin kolbu. Cuma sayang ustadz-ustadz hari ini, sebagian orang yang pegang mic seperti saya ini, kadang-kadang dia nggak mengerti sufi. Dia cuma tahu dari orang atau dari buku yang anti sufi, lalu kemudian ngata-ngatain sufi. Kalau Ustadz Harun sufi beneran, suka film film Korea Ustadz ya. Apa kata Bishr Al-Hafi? Beliau meninggal hari Rabu ya, Muharram tahun 227 ya. Kata beliau, "Idza a'jabaka al-kalam faskut, wa idza a'jabaka as-sukut fatakallam." Saya ingat, saya dengar kalam ini dari guru saya tahun 2008. Ulama Damaskus, namanya Dr. Badi Sayyid Al-Lahan, guru hadis kami. Ya, guru dosen hadis kami. Apa kata beliau? Kamu kalau kayaknya megang mic itu kayaknya kecanduan. Kan ada orang kalau udah megang mic itu susah berhenti ngomong Pak. Mau ngomong terus ya.
Kalau kayak ketemu mik tuh kayak mau makan mik tuh, kayak anak kecil lagi makan permen tuh. Faskut, diem gitu, nggak enak dilihat orang. Maksudnya apa? Jika kamu bernafsu dalam kalammu, diamlah. Jika kamu takjub ketika kamu ngomong, oh keren ya saya ngomong, diamlah engkau. Dibalik, jika diammu membuat kamu merasa baik, merasa pintar, merasa lebih suci, berbicaralah. Ini yang disebut dengan mukhalafatul hawa, melawan tarikan hawa nafsu. Dia ngajak kita ke kiri, kita tarik dia ke kanan. Dia ngajak ke kanan, kita tarik dia ke kiri. Contoh paling gampang, subuh barusan, maunya kan tidur Pak ya di rumah. Oke, sholat di rumah aja deh, kan gitu. Nggak mau jamaah di masjid. Kira-kira nih sepakat nggak Pak? Imunitas kita naik kalau kita jalan kaki, benar nggak? Dan jalan kaki yang paling ringan pergi ke masjid. Jadi kita nggak ngerasa kita olahraga, tahu-tahu jantung kita udah kuat aja. Ya tinggal jaga jarak tuh ya, susah amat. Oh Ustaz, saya di rumah aja. Ya di rumah aja kalau olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan, yang ada penyakit bertambah. Karena ada fil maidah. Penyakit itu banyak masuk lewat perut, kemudian lewat nafas. Ya. Kalau kita kurangin dia, maka akan kurang resikonya. Kita bakarlah lemaknya dengan jalan kaki. Saya juga heran ya, kalau dokter yang ngomong biar jantung kuat mau jalan setengah jam sehari, kok patuh gitu ya? Karena ingin tubuhnya yang mau hancur ini, yang mau dimakan cacing ini mau dimakan cacing. Tubuh antum kali ya, tubuh kita nggak tahu deh, semoga tidak ya. Ini mau masuk tanah, mau dirawat-rawat, mau disayang-sayang ya soal. Ketika guru mengatakan, jamaah, nah, wahai murid, bangunlah jam 3, bangunlah setengah 4, sholat 2, nggak ada tuh, cuma 1-2 yang ngamalin. Minimal kalau enggak, ya udah sholat witir 1 rakaat sebelum subuh berangkat ke masjid. Kalau enggak sholat di masjid karena mungkin lagi isoman atau karena takut dengan PPKM, ya sudah sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi siapa yang melakukan itu? Enggak, ternyata kita lebih mendahulukan kalam-kalam dokter fisik daripada dokter rohani. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi law kana nutqu fidda lakana sumtu zahaban wa laqad nadidtu ala kalam miraran wa lam andimu ala sukut marra wahidah. Luqman ini menurut Bapak ulama atau nabi? Nabi, betul Pak. Ini kalau saya ada kitab satu lagi saya kasih Pak. Wah, nggak ada satu kitab lagi nih, nanti lain kali lah aneh kasih kitab. Antum bisa bahasa Arab Pak? Mau Indonesianya aja ya? Kalau ya ini langsung dibawa, serius? Mau? Buat antum ntar nih? Mau? Udah punya? Kita kasih PDF aja Pak. Tuh, udah boleh innalillahi Pak. Ini boleh saran nggak nih? Kalau baca innalillahi jangan kayak gitu ya. Bikin nyesek dada Pak, terutama yang sakit. Yang sakit tambah terpukul dia. Jadi baca innalillahinya biasa aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu aja. Mau nggak? Mau ya? Kalau kayak gitu biar itu masjid, karena mungkin tradisinya sudah begitu. Kita nggak usah ramai juga debatan. Gimana Pak pengurus? Mau? Jadi kalau baca innalillahi gimana? Biasa aja. Saya paling takut kalau orang baca itu Pak. Kita sehat nih, deg-degan dengernya. Kebetulan mertua saya kena COVID di kampung, istri kita kesana kemarin. Itu sehari 5 kali orang baca, shock, tambah shock. Untung ditenang-tenangin, udah tenang. Karena bacanya kayak gitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu emang betul-betul kita ingat mati Pak langsung. Ya kita terima kasih ya, syukron. Cuma jangan banyak-banyak. Obat itu kebanyakan jadi racun. Itu kan obat supaya kita ingat mati, dia sudah sakit.
Di mana-mana orang sekarang banyak yang kena corona. Dia lagi terpuruk ngos-ngosan dengerin begini mati aja. Nggak sembuh-sembuh nanti. Tuh, lagi itu diulang 2 kali kan? Itu masih mending Pak, di tempat saya itu 15 menit 1 orang. Disebutin keluarganya, waduh Masya Allah ya. Mending kalau meninggal 1, meninggal 5 bisa 5 jam dia ngomong. Tapi mungkin itu tradisi. Saya nggak akan mengingkari juga tradisi mereka. Tapi kalau masjid ini masjid orang-orang yang teredukasi dengan baik, ayo perbaiki ya. Kemarin-kemarin gimana? Begitu nggak? Enggak ya? Kalau perlu nggak usah diumumin. Zaman-zaman COVID mah nggak usah diumumin kalau perlu. Cukup lewat WA aja. Karena itu menyesakkan sekali untuk orang-orang yang sakit. Kalau bagi kita sih kabar penting. Tapi kalau bagi orang-orang yang sedang sakit ini betul-betul menyesakkan dada bagi mereka. Ini bagian dari diam nih. Ya. Mohon maaf ya, bapak-bapak yang sering baca. Luqman sebenarnya beliau seorang nabi. Jadi gini rumusnya, di zaman sebelum Nabi Muhammad, siapapun yang diberi ma'rifatullah pasti nabi. Tapi kalau cuma diberikan wirid, suka ibadah, belum tentu nabi. Sama sekarang, kalau ada orang diberikan ilmu mengenal Allah di kolbunya, pasti wali. Kalau dia cuma rajin ibadah, belum tentu wali. Orang soleh aja. Tapi orang soleh kan bisa tergelincir lebih parah. Ada seorang soleh, alim, tapi tidak bermakrifat. Didatangi oleh orang yang suka membunuh. Yang dia bunuh udah 99. Masih ingat kisahnya? Apa kata dia? Ente udah bunuh 99 orang. Nggak ada. Dia putus rahmat Allah. Padahal Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Orang ini ntar kaget Pak kalau masuk neraka. Yang dia kata-katain masuk neraka, masuk surga. Yang bunuh dia siapa nih? Si Algojo ini. Siapa antara yang masuk surga? Yang bunuh dia. Karena dia ada harapan pengen kembali. Maka kepada diri kita, diri saya yang bermaksiat, diri kita yang bermaksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, laukana nutku, seandainya dia ngomong itu koin perak ya, lakana sumtu zahaban, maka diam itu adalah koin emas. Walaqad nadimtu 'alal kalam miraran walam andimu 'ala sukuti marratan wahidah. Nadima yandalan andam 'ala sukuti marratan wahidah. Aku sering menyesali kalamku berkali-kali. Ngomong sekali, nyeselnya berkali-kali. Pernah nggak? Kok saya ngomong gitu ya? Pernah nggak? Dan orang yang banyak ngomong bukan pada tempatnya, dia akan ngomong gini, aduh gimana? Nah, dulu awal-awal saya khutbah Pak, awal-awal saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan. Itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah, kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada 2 macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu ghibah namanya. Ghibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal dia nggak ngerti apa yang dikomentari ya.
Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq, ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat atau pada rapat RT-nya ramai, Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang. Ya. Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener. Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Orang nggak senang ngomong kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah, Rasulullah itu ada pada kata apa jauh, Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei, orang yang suka komentar macam-macam. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ilustrasi, Pak, ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau sama satu orang, Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Aziumadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Ya. Itu sebenarnya, Pak. Itu kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya dibaca dengan metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocok logi, nggak relevan, ya, nggak koheren, gitu lafaz-lafaznya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline, Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau, Pak, nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong. Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco, gitu ya, nggak koheren, lompat-lompat. Langsung kita rombak. Dan saya cuma bimbingan sekali itu. Sampai akhir bab nggak perlu lagi bimbingan. Karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu. Nggak boleh ngomong loncat-loncat. Nggak boleh nulis loncat-loncat. Menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung tanda tangan. Obat apa? Buah dari diem. Nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman. Langsung nulis aja, Pak. Loh, kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung menulis apa. Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya kalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya kalbu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, kalbunya diam nggak, Pak? Atau kalbunya jalan-jalan berisik? Atau kalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh kalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunahnya baca Qaf, Pak. Itu 3 halaman loh, Pak, ya. 3 halaman.
Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau nggak jadi imam cuma alam nasroh, ya, kulhu. Jumatan kok pakai kulhu? Kenapa? Karena hati jamaah berisik. Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh nggak nyaman sama sekali. Karena di sini ada ngangkat tangan, sini enggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman, Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan enggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah, dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis doif gitu. Kata yang angkat tangan, saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Kan berisik itu bahati mereka, sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat, kita nggak tahu. Yang kedua kita tahu, masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan keluar itu salam-salaman sebelum covid tuh ya, kelihatan ya. Nggak ada persaudaraan, cuma karena masalah kunut tuh. Belum lagi ntar zikir jamaah ba'da sholat, tambah rame. Ridho, Pak. Ini bagian terakhir nih. Apa beda tawakal sama ridho? Tawakal itu sumtu qalbihi an talabi rizki. Orang tawakal itu dia ngerti Allah itu ngasih rezekinya, time-nya sudah jelas, maka dia diam, nggak ngeluh. Sumtu qalbihi, diam kolbunya dari menuntut. Ini contoh, Bapak belum diam nih, Ustadz saya udah doa tapi kok belum dikabulkan, berarti kolbunya belum. Kapan ya? Berarti kolbunya berisik itu. Kedengeran nggak sama telinga kita? Enggak, tapi kalau orang yang punya kolbu tahu. Kok bisa? Bukan ini tahu alam gaib, Pak. Kita kalau ada orang senang sama kita, kelihatan kolbunya terasa. Apalagi Allah kan memandang kolbu. Jika ada kolbu orang mengeluhkan, ya Allah, kapan ya Allah, kapan, itu bagi Allah berisik. Allah tuh nggak suka denger. Betapa sukanya kita dengan hal yang berisik-berisik yang membuat Allah tidak suka itu. Ya. Jadi udah tawakal belum nih? Doa udah. Habis doa, usaha udah. Kolbunya coba didiamkan. Jangan nuntut lagi, udah jalani aja. Lalu ridho apa di atasnya? Sumtu qalbihi an harakatil i'tirad. Kolbunya diam, tidak suka mengingkari, mempertanyakan, meragukan janji-janji Allah. Jadi Bapak ini kalau sudah ridho, udah ridho belum sama Allah nih? Nuntut corona selesai atau nuntut Allah ridho kita dalam corona? Pilih mana, Pak? Corona selesai Allah nggak ridho, mati. Corona selesai Allah nggak ridho, atau pilih Allah ridho dalam corona ini? Pilih mana, Pak? Maunya Ustadz corona habis Allah ridho, nanti Pak Imam Mahdi keluar lama. Kalau sekarang apa tuntutannya? Ridho nggak hidup di zaman Covid? Ridho. Oke, maaf, antum umur berapa? 43. Oke, Covid baru 2 tahun kan? Berarti 41 tahun nggak ada corona kan? Jangan lupakan itu. Bernostalgia nggak berangkat kerja macet-macet? Sekarang nggak kan? Nggak terlalu lah, dikit doang karena ada penyekatan. Jadi penyekatan ini aneh juga, Pak ya. Orang biasanya lancar, ini malah jadi serba salah ya. Kitanya salah, entah mereka yang salah ya. Wah, ini masih banyak ini. Cukuplah ya. Al-arif idza takallama malak wal muhibbu idza takallama halak. Silakan diartikan sendiri yang bisa bahasa Arab. Ya, kira-kira itu Ustaz. Ada yang mau disusikan? Banyak sebentar. Ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin
ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustaz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi, terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas, kepikir ngucap. Yang ketiga tadi memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama Bapak sebut itu apa kata Nabi? Istafti qalbak. Bertanyalah ke dalam kolbumu. Ini ilmu para wali Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Ngapain nanya ke kolbunya? Kolbu terhubung ke ruh, ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan wal aulia Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadis yang itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan. Kita lawan, jalan. Ternyata tabrakan. Pernah ngalamin nggak? Ya saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat Pak, Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu? Al-Wirdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrakan. Nabraknya nggak tanggung-tanggung, saya belok ada orang pakai motor, bah. Untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung, jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba kalau kepalanya pecahkan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira-kira gitu. Batin saya udah bilang, jangan berangkat dulu, nunggu agak siangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Ternyata benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan. Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan.